Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadratil kiram yang dimuliakan Allah, para kekasih-kekasih Allah ataupun calon kekasih Allah ingkang hadir teng mriki majelis atau di luar sana, wabil khusus semua pengurus pengawasan di wilayah Purbalingga, Brebes, Purwokerto, senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah dalam rangka pengawasan rutin setiap 3 bulan 1 kali, barang bila mana ada jadwal waktu. Alhamdulillah, untuk bulan ini ada jadwal. Tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap panjenengan sedoyo yang sudah mendukung baik secara pikiran, tenaga dan lain-lain demi untuk mensukseskan syiar pelajaran ajaran baginda Rasul di versi hakikat menuju makrifat ini. Senantiasa Allah selalu memberikan satu syafaat dan rahmatnya terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, untuk malam hari ini kami akan mengupas di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Al-Baqarah surat kedua, ya, yang kasih saya judul antara yang gelap dan yang terang. Niki maksudnya duduk gelap terange jagat dunya iki bukan. Yang kami maksud
terang dan gelap iku jagati roh yang disebut sebagai kolbun. Antara yang gelap, ini ya gelap itu, ini dan yang terang, gelap dan terang. Al-Baqarah 257. Tapi perlu diketahui, khusus bagi panjenengan yang masih gelap, ada kata kunci dulu. Kalau yang sudah terang, saya yakin kata kunci sudah masuk dalam hati. Apa kata kunci? Dua kata kunci. Bagi yang gelap, masih gelap, ada dua kata kunci yang harus diyakini. Jikalau Anda tidak ada kata kunci ini, nanti manakala aku jelaskan ayat ini, saya jamin tidak paham. Kalau kata kunci itu ada di dalam hati panjenengan, tak jamin paham nanti. Apa kata kunci? Pertama, sudahkah ada cahaya dalam hatimu, keimanan, kepercayaan bahwasanya seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini yang menggerakkan hidup? Sudahkah iman di dalam hatimu bahwasanya yang menggerakkan dan yang menguasai semua makhluk jagat raya ini adalah hidup? Yang hidup itu ada di dalam dan di luar dirinya. Al-Hadid ayat 3, bahwasanya hidup itu awal wal akhir, di awal masalah, di akhir masalah. Itu hidup yang punya peran. Wadzahiru wal batin, di luar dirinya dan di dalam dirinya, itu juga hidup. Al-Hadid ayat 3. Pernyataan seperti ini gak main-main. Allah menyatakan dirinya lewat surat Al-Hadid itu gak main-main. Apa motifnya? Motifnya itu karena banyak manusia di dalam alam kegelapan. Kalau hatinya seseorang di dalam alam kegelapan, sampai kapanpun Allah kok anggap samar, hidup kok anggap samar, sampai kapanpun kau akan mengatakan hidup adalah ghaib. Ghaib itu apa sih? Ghaib itu yang tertutup. Spidol tak tutup gini itu ghaib. Kewujudan spidol di mata panjenengan samar karena belum kelihatan, tak tampak, tak nyata. Bagaimana mungkin Allah kau anggap samar? Lah semua makhluk jagat raya itu
yang berperan itu Allah. Aneh toh niki? Aneh. Misalkan gini Pak, siapa yang menulis itu mukhlason, nyata mukhlasoni lah gitu toh. Karena yang menulis saya, berhubung panjenengan hanya menulis tulisannya, tidak melihat yang menulis, maka saya bagi Anda kau anggap samar. Berhubung manusia hatinya itu melihat makhluknya sak jagat ini, maka secara otomatis hidup bagi Anda itu samar alias gelap, kemana-mana tidak tahu. Padahal antara saya dengan panjenengan ini Allah, hidup ini di luarku, di dalamku, menggerakkan napas, menggerakkan jantung, menggerakkan darah di dalam diri jenengan. Tapi aneh bin ajaib, orang mengatakan Allah itu samar. Karena apa? Karena dirinya itu melihat makhluknya, sehingga makhluk itu menggelapkan hati. Paham ya? Oke. Kata sandi pertama atau kata kunci, sudahkah Anda iman bahwasanya seluruh jagat raya ini yang menyelesaikan, yang berperan, yang menggerakkan itu adalah hidup? Satu. Nomor dua, kata kunci nomor dua, sudahkah Anda di dalam hatimu iman yang mengatakan bahwasanya insan, manusia kita itu terdiri dari unsur jasmani dan rohani? Kalau tidak punya kata kunci iman dua tersebut, nggak akan paham. Surah Al-Baqarah ayat surat kedua ayat 257. Di situ dikatakan, mohon maaf, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ini saya bicara yang terang dulu, yang terang. Mengapa hati panjenengan itu sudah menganggap bahwasanya Allah itu nyata, Allah itu jelas, Allah sudah tidak gaib, Allah sudah tidak samar? Apa sebab? Apa sebab? Karena di dalam jagatnya hatimu yang namanya pohon hubbus syahwah itu sudah kau hilangkan, kau bunuh. Pohon di dalam jagatnya hati itu sudah kau bunuh. Bagaimana kronologinya membunuh? Sudah kau tebang, sudah kau cabut seakar-akarnya, akhirnya dalam jagat hatimu sudah tidak ada pohon namanya hubbus syahwah. Apa? Cintanya hati terhadap selain hidup, selain Allah, yang dalam Al-Quran disebut hubbus syahwah. Hub, cintanya hati, roh. Asyahawah, kesenangan selain Allah. Ini nanti saya pemantapan aja, yang sudah terang niki pemantapan.
Langkah berikutnya bagaimana saya ketika pohon itu sudah kutumbangkan. Terus bagaimana kalau pohon itu belum selesai kutumbangkan? Langkah apa yang harus kami lakukan? Tapi untuk sebelum kami pemantapan ini, izinkanlah kami akan membahas yang alam gelap itu. Siapa golongan yang disebut alam gelap atau jagat hatinya itu gelap? Siapa itu dan tanda-tandanya bagaimana? Hal ini sudah dirilis atau diterangkan di dalam Al-Baqarah ayat 256. Di situ dikatakan, innalladzina kafaru, sak temeni sesungguhnya orang-orang yang ingkar ya akan ajaran dinul haq, ajaran yang dibimbingkan oleh Muhammad yang disebut dinul haq, yaitu agama yang bertauhid, agama yang berhakikat untuk bisa menuju makrifat. Innalladzina kafaru auliyauhum, utawi imam-imami mereka iku at-taghutu, yaiku setan. At-taghutu yaiku nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nafsu itu nanti akan membuat indah jagate ati panjenengan dengan menanamkan yang namanya pohon hubbus syahwah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi di jalur hakikat menuju makrifat, mereka itu ya menjadikan hawa nafsu atau setan sebagai imamnya, Dengan begitu nafsu akan membuat hatimu indahnya luar biasa menurut dirimu dengan bentuk menanam cinta hati terhadap selain Allah. Bapak Ibu, kalau jagatnya ruh yang disebut hati itu sudah banyak tumbuh-tumbuhan hubbus syahwah, maka gelap pada Allah. Kalau seperti itu, yukhrijuhum, yang namanya nafsu itu akan mengeluarkan kamu sekalian minan nur, dari iman pada Allah, ila dzulumat, menuju ingkar pada Allah dalam kurung kegelapan. Sebab asli nih sedoyo umat manusia, bah Nasrani, bah Hindu, bah Majusi, bah Kebudan, bah Islam, awal-awal jenengan jagate ati iku padang, Pak. Kapan itu padangnya? Saat zaman azali, ruh ini belum dijanji Allah sampai akil balik. Di dalam alam kandungan dilahirkan, sebelum alam balik, hatinya anak kecil seperti itu, jagati roh anak kecil itu padang. Dia selalu makrifat pada Allah ruhnya. Makanya sampean tingali arek cilik nuyu turi latar
Berani enggak? Berani. Jenengan yang sudah gerang-gerang nih, sing balik, malu enggak? Malu karena masih melihat manusia.